Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Damas dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Nila Rahma, saya sendiri. Yang kedua ada Amalia Nuril. Yang ketiga ada Juliana. Yang keempat ada Selsa. Pengertian dalam KUHP. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat pengertian dalam KUHP. Yang pertama terdapat pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang kedua terdapat wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga terdapat masa pajak. Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang keempat terdapat NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kelima terdapat pengusaha. Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan. Yang keenam, bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak ini merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya ada kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, kewajiban dan hak wajib pajak ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, kewajiban pajak. Ada poin pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Nah, kewajiban mendaftarkan diri ini dapat kita daftarkan di Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, kewajiban melaporkan usaha. Yang ketiga, kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Yang keempat, terdapat kewajiban untuk membayar, memungut, atau memotong dan melaporkan pajak yang berutang. Yang kelima, terdapat kewajiban dalam hal diperiksa. Contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa, dan lain-lain. Yang keenam, kewajiban memberi data. Bagi pihak ketiga termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi, dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, hak wajib pajak. Yang pertama ada hak melaporkan pajak, yang kedua hak mengajukan surat keberatan dan banding dengan kriteria tertentu, yang ketiga hak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan, yang keempat hak membetulkan surat pemberitahuan, yang kelima hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang keenam hak menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus, dan yang ketujuh hak memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di sini terdapat 2 contoh tahun pajak. Yang pertama, pemeriksaan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2013. Maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2013 dan dokumen pendukungnya untuk jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2013. Yang kedua ada pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2012.
maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2012 dan dokumen pendukungnya untuk jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2012. Yaitu ada NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama yaitu ada NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk fungsi NPWP, yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Lalu siapa yang wajib mendaftarkan diri? Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Ini termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah. Yang kedua, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk bentuk kerjasama, operasi atau joint operation. Yang keempat yaitu bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu ada pengukuhan pengusaha kena pajak. Menurut KUP pasal 2 ayat 2, setiap wajib pajak sebagai penguasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jangka waktu melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah selambat-lambatnya 1 bulan setelah saat usaha dimulai. Selanjutnya yaitu ada pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. Yang pertama yaitu ada pembayaran. Mekanisme pembayaran pajak. Yang pertama yaitu membayar sendiri pajak terhutang. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain yang tercantum dalam PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Yang ketiga yaitu pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan pembayaran. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik atau e-payment. Selanjutnya ada pemotongan atau pemungutan. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh dan PPN atau BN. Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Selanjutnya ada pelaporan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, surat pemberitahuan atau SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban dan atau pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak.
surat ketetapan pajak dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama surat ketetapan pajak kurang berbayar, yaitu surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih berbayar, merupakan surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Fungsi dari SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil, yang merupakan surat yang menentukan jumlah pokok pajak yang besarnya sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak langsung dan tidak ada kredit pajak. Oke, selanjutnya ada kelebihan pembayaran pajak. Batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan untuk yang pertama, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitannya. Yang ketiga, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atau surat keputusan pemberian imbalan bunga dihitung sejak tanggal penerbitannya. Yang keempat, putusan banding dihitung sejak diterimanya putusan banding oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, surat tagihan pajak dan surat paksa. Surat tagihan pajak penerbitan STP ada beberapa. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Selanjutnya, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang terakhir, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Yang selanjutnya ada surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak, membayar utang pajak, dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya akan dilakukan oleh juru sita pajak. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung jawab. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Yang keempat, perintah untuk membayar. Selanjutnya ada keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Selanjutnya ada keberatan. Syarat pengajuan keberatan adalah ada beberapa.
Yang pertama, mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang keempat, keberadaan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Yang terakhir, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajaknya yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sebelum surat keberatan disampaikan, perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ini selanjutnya ada banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding ada 2. Yang pertama, pemohon banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang kedua, terhadap suatu keputusan diajukan 1 surat banding. Jadi pengadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding itu diterima. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak keputusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak keputusan banding dikirim. Mahkamah Agung sendiri mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan PK diterima. Selanjutnya adalah pembukuan pemeriksaan penyidikan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, harus beritikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa asing yang sudah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pembukuan diselenggarakan dengan taat asal dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selanjutnya yaitu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Selanjutnya yaitu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain. Antara lain yang itu pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, penghapusan nomor pajak wajib pajak, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, wajib pajak mengajukan keberatan, mengumpulkan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, menentukan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan atau pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta menumpulkan bukti yang ada. Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negara sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Wewenang penyidik tersebut adalah yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan data, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang selanjutnya itu meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dan tindak pidana di bidang perpajakan dan lain-lain. Sanksi pajak. Sanksi pajak yang pertama adalah sanksi administratif, yang dimana ada 3, itu berupa denda, berupa bunga, berupa kenaikan. Berupa denda sendiri itu terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Yang berupa bunga itu sanksi administrasi berupa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Yang ketiga itu kenaikan. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Yang kedua itu sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam bab 8 UU KUP sebagai hukum pajak format. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administratif berupa denda walaupun tidak selalu ada. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.